mengawali pada acara hari ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita langsung pemaparan tentang diseminasi rancangan proyek transformasi pimpinan sekolah yang akan dipaparkan oleh beliau Ibu Dewi Lestari SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 3 Bangsari, yang saya hormati perwakilan orang tua Komite Sekolah SDN 3 Bangsari. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Adalah program Bubur ASI. Ini adalah akronim dari budaya, literasi, dan numerasi. Latar belakangnya adalah mengatasi kesenjangan pembelajaran melalui kepemimpinan transformatif. Yang pertama, kondisi saat ini. Mengapa saya mencetuskan program Bubur ASI? Karena hasil dari rapor pendidikan. Jadi berdasarkan data yang ada, literasi dan numerasi belum menjadi budaya di SDN 3 Bangsari. Kita sebagai guru literasi, jadi bayangannya literasi itu hanya pelajaran bahasa Indonesia. Numerasi bayangannya hanya konteks matematika saja. Padahal literasi dan numerasi itu kita sebagai guru harus bisa lintas pelajaran, mengaitkan setiap pelajaran formalitas saja, hanya tuntutan untuk belajar. Ya, jadi saya sangat terinspirasi untuk melakukan program ini supaya program ini benar-benar menjadi budaya. Yang selanjutnya dibutuhkan intervensi budaya, bukan sekedar tambahan tugas akademik. Seperti yang tadi saya bilang, tujuan umum membangun budaya literasi dan numerasi melalui kepemimpinan kolaboratif dan berbasis data, yaitu rapor pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami informasi, menggunakan konsep numerasi, bernalar, memecahkan masalah, serta mendukung terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Ada kejutan. Jadi diharapkan program ini menjadi karakter permanen di sekolah, tidak hanya formalitas, tidak hanya untuk memenuhi tujuan pembelajaran, tapi benar-benar berkarakter permanen di sekolah. Jadi walaupun awalnya tadinya paksaan, dorongan, tapi menjadi kebiasaan dan budaya untuk peserta didik. Yang kedua, mudah praktis diterapkan. Jadi materi-materinya harus benar-benar yang menurut anak itu etikanya itu adalah konsisten. Bagaimana kita mempertahankan supaya program ini tidak berhenti di tengah jalan. Dan saya tentunya tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan kolaborasi dari Bapak dan Ibu orang tua murid untuk keberlanjutan program ini. Kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, reflektif. Nah, reflektif ini jadi untuk proses bertumbuh. Yang namanya bertumbuh berarti harus ada perubahan. Perubahan itu di sini ada 3 pilar aktivitas harian peserta didik. Yang pertama, literasi dasar. Contoh kegiatannya membaca rutin 10-15 menit sebelum pembelajaran, eksplorasi buku non-teks dan artikel. Di sini Bapak Ibu, ada tekstual. Contohnya adalah penggunaan angka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kita melaksanakan seperti kemarin Idul Fitri, Market Day, itu sangat bagus sekali. Ya, itu kan kontekstual dalam kehidupan nyata. Anak belajar menjual, pelajaran bahasa Indonesia kudu nulis, kudu masak, kelas saja. Jenuh tidak Bapak Ibu? Jenuh. Saya berdiri di sini lama-lama juga Bapak Ibu jenuh, ya. Jadi harus ada penyegaran. Silakan di sini walaupun lingkungan sekolah hanya segini-gininya, tapi masih ada kebun milik masyarakat bisa dimanfaatkan. Coba anak-anak coba hitung jumlah pohon pisang dari bagian sini sampai bagian sana. Itu kan pembelajaran yang nyata. Jadi manfaatkan ekosistem sekolah
belajar. Evaluasi data perkembangan siswa. Jadi dilihat nanti selama 3 bulan ini si A begini, si B begini, si C begini, sehingga terukur program ini berhasil atau tidak. Ya. Selanjutnya pameran publikasi karya peserta didik. Ini ada pameran dari yang tadi karya 1 sama jurnal setiap minggu supaya anak merasa dihargai. Cerminan sekolah ya. Kenapa? Kalau misalnya tahun-tahun kemarin di sekolah ini program apa ini yang harus diprioritaskan ya, kan ada karakter, ada numerasi, ada literasi, tapi mana sebenarnya rencana ya melakukan SPSG. Nah baru beraksi di sini, pelaksanaan beraksi secara konsisten sekali lagi dan komitmen yang kuat ya Bapak Ibu. Pokoknya mas saya tidak, program ini tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari semua pihak, terutama guru ya. Kenapa misalnya grafiknya tidak terlalu bagus atau hasilnya tidak terlalu bagus? Nah di sini kita buat perbaikan atau solusi, menetapkan strategi keberlanjutan supaya program dan saling berbagi praktik baik. Nah yang ketiga, aktor utamanya adalah siswa. Kenapa? Karena sesuai dengan visi terwujudnya peserta didik. Jadi aktor utamanya adalah siswa. Tolak ukur keberhasilannya ini targetnya 3 bulan ya. Saya harapkan dalam 3 bulan ini peserta didik 80% rutin mengikuti aktivitas literasi dan numerasi. Tentunya konsistensinya harus dipupuk dari bapak dan ibu dulu. Ya, anak gimana semangat kalau ibu gurunya tidak semangat? Ya, kita ini kan guru, di buku dan ditiru. Guru malas, anak malas ya. Jadi semuanya ada timbal baliknya. Yang kedua, diharapkan 80% guru mengintegrasikan literasi numerasi dalam pembelajaran. Jadi sekali lagi jangan terpaku literasi itu bahasa Indonesia, numerasi itu matematika. Tapi kita harus benar-benar bisa lintas mata pelajaran, mengaitkan seluruh pelajaran menjadi kegiatan literasi dan numerasi yang benar-benar mendalam. Selanjutnya di sini ada 10-15 menit waktu baca konsisten yang teralokasi setiap hari. Terkait air masak, air masak ide atau program dari saya. Tapi tetap kita harus punya tim. Misalnya buat. Yang ketiga, monitoring sederhana. Ya, jadi dipantau sama kita dengan cukler. Ya, anak-anak begini, anak banyak tidak dipantau. Ya, jadi kita bikin kesepakatan dulu sama anak. Misalnya program literasi, ini sepakatan, kita bikin kesepakatan dulu. Ada 10 dari program operasi. Yang pertama dampak bagi peserta didik. 1, peningkatan kemampuan bernalar kritis dan pemecahan masalah. Jadi jangan sampai si anakku bingung, tidak bisa memecahkan masalahnya sehari-hari. Contoh, dilanjutkan. 1, meleburkan operasi ke dalam kebiasaan permanen sekolah. Jadi laksanakan program 3 bulan saja, tapi benar-benar jadi budaya si anak teh. Mari kita bersama menjadi guru yang mampu memberikan manfaat sekecil apapun, karena bagi seorang siswa perhatian kecil, kata-kata yang menguatkan atau kesempatan untuk mencoba bisa menjadi langkah besar dalam hidupnya. Terima kasih. Mungkin cukup paparan program dari saya, semoga bisa bermanfaat dan saya harapkan umpan balik dari Bapak Ibu membenahi program ini supaya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pemaparan tentang program Gugur ASI. Mungkin Bapak Ibu kita diskusi bersama tentang program ASI yang melibatkan Kebiasaan budaya ini, tapi kita juga tekankan lagi di rumah juga kita berkolaborasi lagi dengan orang tua, membiasakan anak membaca juga di rumah. Selain membaca juga komunikasi orang tua dengan anak juga harus ditekankan lagi, mungkin seperti itu. Atau setiap malam orang tua membacakan cerita, berkomunikasi,
sekolah. Bagaimana itu juga termasuk literasi gitu ya. Mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan pihak lain, seperti ada kunjungan ke perpustakaan umum untuk melihat berbagai macam buku, jenis buku itu apa saja. Mungkin bisa nanti di 3 bulan kita jadwalkan untuk ada kunjungan ke perpustakaan umum gitu. Mungkin itu saja masukan dari saya, mudah-mudahan bisa Jalan di sekolah kita alhamdulillah ya sudah memberi dampak yang positif. Namun di sini saya hanya ingin berbagi sedikit gitu ya. Kalau yang namanya anak biasanya ketika pembiasaan biasanya tuh kalau ini kan harus lebih ditekankan sama wali kelasnya. Bagaimana kalau misalkan kita setiap kelas itu kayak diadakan duta literasi dan numerasi tiap kelas agar nanti bisa membantu wali kelas untuk membantu menggerakkan, menghibur teman-temannya agar melaksanakan literasi dan numerasi. Kemudian kalau di kelas 5 ini alhamdulillah sudah belajar Bagus sekali ya. Yang pertama dari Ibu Mei, kunjungan perpustakaan. Nah, itu nanti bisa kita tambahkan dalam program. Jadi supaya antusias anak itu semakin tinggi. Ya, biasanya anak kalau dikasih jalan-jalan, senang. Ibu senang ya jalan-jalan. Ada di jalan-jalan, Papi. Nah, senang ya. Jadi antusiasnya sangat tinggi kalau dibawa jalan. Dengan orang tua itu sangat bagus sekali. Nanti kita bisa buat jurnal ya Bapak Ibu, seperti jurnal KI ya, anu dicomprengan misalnya deh, pulang sekolah 10 menit checklist ya. Terus bagus sekali idenya. Terus yang selanjutnya dari Ibu Siti, duta umum, betul sekali kita teh. Jadi perlu bantuan. Kadang-kadang ada anak satu kelas itu yang dia tuh kayak apa ya, punya pengikut yang banyak. Sekarang kan anak-anak gen milenial ya Bapak Ibu, ada satu anak ketua geng namanya Bapak Ibu. Jadi kita pendekatannya ke dia dulu ya. Dia kita jadikan sebagai duta literasi dan numerasi. Jadi ini kita sebagai guru harus mampu mengintegrasikan. Jadi tidak hanya pas pada saat pembelajaran itu, pada saat pembiasaan itu, tapi juga pas pada saat pembelajaran di semua mata pelajarannya, Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas sambutannya. Terima kasih atas masukannya. Nanti kita evaluasi kembali programnya. Insya Allah. Es jus, dang dang dang.